Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi IPA, yaitu upaya pelestarian sumber daya alam. Tujuannya agar apa? Agar kalian memahami dan mengetahui apa saja upaya pelestarian sumber daya alam, terutama terhadap hewan dan tumbuhan yang sekarang ini sudah mulai terancam punah atau sudah mulai langka. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Nah, lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Kenapa lingkungan bisa mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia? Karena di lingkungan ini kita saling berdampingan, seperti ada tumbuhan, hewan, manusia, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Jadi semuanya pasti mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Di lingkungan juga harus ada keseimbangan lingkungan. Apa sih itu? Keseimbangan lingkungan ini merupakan kemampuan lingkungan menjaga kestabilan hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran hewan dan tumbuhan. Yang pertama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-obatan ya. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan lingkungan di alam sekitar. Jadi hewan dan tumbuhan itu sangat mempengaruhi sekali bagi perkembangan kehidupan manusia ya, terutama untuk keseimbangan lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan apa saja. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Jadi pemerintah itu harus membuat peraturan atau sudah membuat peraturan ya untuk melindungi hewan dan tumbuhan terutama yang terancam punah. Kemudian di dalam peraturannya itu juga ada berisi larangan dan sanksinya. Tujuannya agar apa? Agar orang itu bisa jera dan memiliki kesadaran serta peduli untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, serta dapat mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang dengan sistem tebang pilih tanam atau dan juga reboisasi atau penghijauan. Kemudian yang kedua yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, penangkaran ini dibuat untuk menyelamatkan hewan yang terancam punah, dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang luka-luka dan trauma lingkungan. Kemudian untuk juga tumbuhan langka bisa diperlukan perbanyak dengan cara budidaya tanaman. Tidak hanya hewan saja, tumbuhan juga harus dibudidayakan agar bisa lestari. Yang ketiga yaitu perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara in situ dan ex situ. In situ merupakan tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka di habitat aslinya. Di antaranya contohnya itu ada cagar alam, Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Ada juga hutan lindung ya. Selanjutnya ex situ. Ex situ ini merupakan perlindungan di luar habitat aslinya. Contohnya ada di kebun binatang, ada di herbarium. Nah, herbarium ini dibangun untuk menyimpan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan. Tujuannya herbarium ini agar hewan yang telah punah itu tetap dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Bagus ya. Kemudian yang ketiga ada taman safari. Next. Selanjutnya yaitu hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Nah, kalian harus tahu bahwa di Indonesia ini sangat banyak sekali hewan dan tumbuhan yang langka. Ya, di antaranya ada gajah Sumatera, ada komodo, kemudian tumbuhannya ada Rafflesia arnoldi, ada anggrek hitam, dan persebaran daerahnya itu sangat beragam. Kalau gajah Sumatera itu di Pulau Sumatera. Kalau komodo itu ada, kita ketahui di Pulau Komodo di Flores ya, Nusa Tenggara. Kemudian untuk Rafflesia arnoldi ini persebarannya itu di daerah Pulau Sumatera dan Jawa. Anggrek hitam juga ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, contoh-contoh Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa itu ada beragam juga sesuai tempat daerah persebaran hewan langka atau tumbuhan langka. Contoh kalau gajah Sumatera itu terletak di Taman Nasional Waikambas di Lampung. Kemudian kalau komodo itu ada di Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara. Kalau bunga Rafflesia arnoldi ada di Taman Nasional Kerinci Seblat Sumatera, dan kalau anggrek hitam ada di Cagar Alam Kersiluwai Kalimantan. Kita akan bahas tentang sikap peduli lingkungan. Yang pertama, merawat tumbuhan dan hewan. Nah,
Apabila hewan dan tumbuhan kita rawat, maka banyak sekali manfaat yang kita bisa gunakan. Contoh, sapi kalau terawat kan kita bisa ambil kulitnya, dagingnya, kemudian susunya, ya kan? Nah, kemudian kalau pohon mangga, kalau kita rawat, kita juga bisa menikmati hasil buahnya. Kemudian untuk tanaman biasanya juga merawat menggunakan pupuk kompos, yaitu pupuk yang terbuat dari campuran bahan organik dan kotoran hewan agar tanaman tumbuh dengan baik. Nah, di sini ada juga ciri-ciri tumbuhan terawat. Yang pertama yaitu daunnya lebat, tidak layu, batangnya kuat dan tidak terdapat hama. Kalau ciri-ciri hewan terawat itu ada badannya itu sehat ya, kemudian bulunya itu indah dan tidak berkutu. Yang kedua yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi. Penghijauan ini merupakan penanaman kembali tanaman-tanaman pada daerah yang gundul. Dan manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu sebagai paru-paru kota. Kemudian akarnya itu mampu menahan tanah agar tidak longsor. Kemudian membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat serta asri. Ada udara yang segar dan terhindar dari polusi udara. Dan sebagai tempat hidup hewan yang nyaman. Yang ketiga yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini penting sekali anak-anak. Karena apa? Ketika kita memiliki kesadaran akan sampah agar tidak dibuang sembarangan, kita bisa menyelamatkan dunia kita. Menyelamatkan dari banjir, kemudian tidak mencemari lingkungan. Ya, contohnya pada sampah plastik. Plastik itu tidak bisa atau tidak mudah terurai anak-anak dan butuh bertahun-tahun lamanya agar plastik itu bisa terurai. Jadi kalian harus selalu menjaga kebersihan lingkungan karena apa? Itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama sehingga udara dan lingkungan kita selain terjaga akan menjadi bersih dan asri. Next, memanfaatkan lahan kosong. Ini merupakan salah satu cara penghijauan dengan merawat kembali lahan yang tidak digunakan agar dapat menyegarkan kembali tanah tersebut. Salah satunya yaitu dengan menanam tanaman apotek hidup. Di antaranya yaitu tanaman-tanaman herbal atau obat-obatan. Contohnya seperti kencur. Kencur ini dapat ditanam pada permukaan yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah anak-anak. Namun harus cukup terkena sinar matahari. Manfaatnya yaitu bisa mengobati penyakit seperti influenza, masuk angin, sakit kepala maupun batuk. Yang kedua yaitu kunyit. Kunyit ini juga sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Kemudian penyinaran yang cukup dan tanah yang gembur itu bisa dapat menambah kesuburan tanaman. Kunyit ini dimanfaatkan sebagai bumbu masakan biasanya dan untuk kesehatan bisa membantu menyembuhkan luka, memiliki sifat anti kanker dan berguna untuk kesehatan kulit. Yang ketiga yaitu temulawak. Nah, temulawak ini terdapat perbedaan antara kunyit dan temulawak. Kalau temulawak ini lebih besar dan bulat, sedangkan kunyit lebih lonjong dan ramping. Kemudian warna daging temulawak dan kunyit ini juga berbeda. Meskipun sama-sama kuning, hanya bedanya kalau kunyit itu warnanya lebih pekat, lebih kuning hingga jingga tua. Sehingga tanaman ini itu lebih banyak dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. Kalau temulawak itu bisa dimanfaatkan sebagai daya tahan tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan bisa mencegah kanker. Jadi pada pandemi ini kita harus banyak-banyak mengkonsumsi minuman herbal seperti temulawak, kunyit, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu daun sirih. Nah, daun sirih ini merupakan tanaman yang biasanya hidupnya itu merambat di batang pohon lain anak-anak. Manfaatnya itu juga sangat banyak. Selain untuk kesehatan kulit, bisa juga digunakan sebagai obat gangguan saluran pencernaan. Bisa juga bisa menahan pendarahan dan sangat banyak sekali manfaatnya. Selain contoh-contoh yang Bu Guru sebutkan, banyak lagi tanaman apotek hidup yang bisa kalian ketahui. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.